Ya, kita mulai sama Mas Iwan dulu deh. Pak, terima kasih Pak. Izin off cam ya Pak. Belum Nggak mandi apa-apa. soalnya. Sama. Saya izin share screen dulu. Kok mana tadi? Tuh, Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama judul seperti ini Pak. Udah ACC Pak Syahid. Oke. Judulnya diganti analisis perbandingan performa BERT dan model machine learning konvensional. Ini itu terinspirasi dari tadi saya googling ketemu ini. Ah, ya, sip. Itu di judulnya diganti itu kemudian yang pertama di sini tuh saya itu terlalu banyak poin-poin itu kalau kata Pak Syahid kalau untuk laporan penelitian itu sesuatu hal-hal yang kurang baik jadi nanti yang isinya poin-poin gitu nanti diminta untuk di convert ke paragraf Oke, itu yang betul. kedua. Kemudian berikutnya nah ini hal-hal seperti ini hal-hal seperti ini kan seperti ini asumsi dataset berita algoritma bla 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 kemudian metode pengumpulan data bla 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 dan ini teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data serta definisi operasional variabel ini kata Hapus. Pak Syahid tidak perlu karena ini bisa dijadikan satu Ya, termasuk yang beginian tadi metode begini 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 bisa dijadikan satu di alur penelitian. Nah, untuk alur penelitian ini ada koreksi juga gambarnya. hmm. Koreksinya ya ini, bentar, Pak. Nah, ini untuk untuk setelah tokenization ini hendaknya dipisah, misah. Jadi tokenisasinya yang ke sini ke BERT Hmm. embedding, yang ke sini ke konvensional atau TF-IDF. Setelah itu nanti training masing-masing dan ketemu lagi di evaluasi dan perbandingan. Ini, betul Oke, Pak. betul. Ya, alur penelitiannya seperti itu. Kemudian, nah, untuk penjelasan ini, penjelasan alur penelitian secara detail ini sebaiknya ditaruh di bab 3. Kata Pak Syed sih begitu, Pak. Implementasinya ya, realisasinya. Iya, Ya. 3. Nah, sebetulnya kenapa ini terjadi banyak numpuk-numpuk gini? Karena ini kan saya nyusunnya ini sebetulnya kan saya nyusunnya ini setelah saya melakukan penelitian, Pak. Berarti Hmm. di bab 2 ini kan harusnya kan kita belum melakukan penelitian. Tapi Betul. karena saya sudah melakukan penelitian, saya udah tahu hasilnya, maka kayak begini-begini itu akhirnya saya masukkan di bab Oh, 2 ya, gitu. ya, iya, belum, nggak Ini, boleh, belum boleh. iya ada balancing, ada apa-apa. Ini kan harusnya udah masuk di bab bab 3 atau mungkin malah bab 4 gitu kan. Mas Iwan, I, coba lihat itu bab Pak, satu dulu deh. bab 1. Saya mau Baik, ngecek udah benar belum latar belakangnya. latar belakang. Pak. Saya perbesar dulu, Pak. Udah, cukup kok. Oh, cukup. Oh, nah, di paragraf kedua kita tiba-tiba bicara NLP, emang kenapa, Mas Iwan? Oh iya, ini belum ada ya, Pak. Mm-mm. Oh, nggak ada korelasi antara bab paragraf 1 dan 2 ya. Iya, Oh, mungkin saya tambah aja nanti di salah satu salah satu cara untuk mendeteksi berita palsu. Apakah salah pakai sa- pendekatan NLP atau gimana gitu. oh iya, nanti saya cari referensi Pak, saya tulis dulu Pak. Mm-mm.
Seperti ini ya Pak. Boleh. Terus tinggal yang penting nggak Referensinya. tiba-tiba beda pembahasan gitu. Nggak Iya ada ya. Pak. Iya iya Pak. Next ke bawah. Oke. Karena penelitian sebelumnya ini gini 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 udah pernah dilakukan daring. Dan ini juga sama nih paragraf ketiga nih. Ada dalam penelitian sebelumnya. Itu kan tadi dibahas di satu paragraf di atas ya kan. Iya. Terus Mas Iwan juga ngomong lagi di pada penelitian ini digunakan dataset berita daring yang mencakup. Emang di penelitian ini ada masalah apaan? Penelitian yang ini, yang sebelumnya ini. Penelitian ini digunakan dataset berita daring. Ini masih penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya itu Terus, itu datanya itu provokatif hoax hmm, yang mengambil data dari Google Play Store. hmm. Yang nah Nah, nah pada ini penelitian penelitian ini, ini tuh maksud saya penelitian yang saya kerjakan kayak saat ini ya. ya, nah bicara pada penelitian saat ini, itu kan udah penelitian, artinya udah PD penelitiannya mau dijalanin. Iya Pak. Nah, PD-nya itu yang bisa bikin PD-nya mana? Belum ada. Di sebelumnya Oh, nggak ada nih. Coba ke atas lagi dah. Mas Iwan udah bilang bicara penelitian. Emang Mas Iwan mau melakukan penelitian? Ini aja ini udah langsung kesimpulan tuh di atas tuh. Di paragraf yang kedua. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut oh, performa ini. oh, tabrakan ini main ya Pak. Nah, itu tuh kayaknya di paragraf-paragraf terakhir aja tuh. Yang Yang itu. Nah, ini diganti aja Pak ya. mm-mm. Itu Oh, dipindahin ke paragraf-paragraf terakhir aja. ini saya coba taruh sini dulu ya Pak. Ya, Nanti kalau situ nanti aja. nanti 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 dibaca-baca kita lagi aja. ya nanti kita enaknya diapain gitu. Hmm. Struktur paragrafnya ya Mas. Iya, ini masih bolak-balik. Kan Berarti ini udah ada pengantar, udah ada tren. Trennya ngambil dari penelitian sebelumnya, ya kan? ya. Ada masalah juga di penelitian sebelumnya, ya kan? Sekarang masalahnya di penelitian Mas Iwan mana nih? Nggak kelihatan. Sedap. Mas, kalau dari rumusan masalah, Hmm. saya ingin menggunakan BERT yang katanya bagus ini ya, Hmm. di penelitian ini untuk digunakan pada dataset yang saya miliki gitu, Pak. Intinya seperti itu, Pak. Ada di sini. Ada sih kayaknya tuh. Cuma nggak tersirat dengan baik aja kayaknya. Ini nih, Pak. Jadi inginnya itu saya menggunakan dataset berita daring. Hmm. Kenapa kok pakai dataset itu? Karena kalau sebelumnya kan pakainya Google Play Store. Ya, Kalau ini kadang kala itu kan berita palsu itu sering dibikin eh, judul atau sesuatu yang eh, sering sering mudah untuk mengelabui pembaca gitu loh Pak. ya, ya. Kayak itu gitu. Nah, karena datasetnya yang lebih kompleks seperti itu, eh, saya mencoba untuk menggunakan BERT dalam mendeteksinya. Oke. Seperti itu, Pak. Maksud 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 kalimat saya di paragraf ini tuh inginnya seperti itu. Tapi ya jelasinnya itu lupa maksudnya, Pak. Bisa nggak kalau kata-kata pada penelitian ininya itu nanti aja gitu, tapi fokus ke masalah yang Mas Iwan mau angkat kayak tadi tuh, tapi jangan ada kata pada penelitian yang akan dilakukan dulu dah gitu. Gimana? Jadi berlanjut dari penelitian sebelumnya, masalah penelitian sebelumnya, dan masih ada juga nih masalah juga nih yang mau diangkat sama Mas Iwan kayak gitu. Tapi jangan ngomong pada penelitian saat ini atau pada penelitian yang akan dilakukan sama Mas Iwan dulu nih di paragraf ini nih. Oh,
mungkin bisa saya ubah, saya bicara permasalahan saat ini dulu. Mm-mm. Misalnya seperti ini, Pak. Eh, tapi kalau saya langsung bicara berita palsu, nggak ada korelasinya dengan ini juga dong. Saat ini ya, coba. Ya boleh. Saat ini, Maraknya berita palsu atau apalah gitulah. ini loh Pak maksud saya Pak. Saat ini Ya, berita palsu dari betul mana? bener 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 Ah, bener. Itu aja. nah ini loh Pak maksud saya Pak. Saat Mm-mm. ini. Lah, ini loh Pak maksud. Eh, kok? Banyakan bloknya. Nah, saat ini berita palsu sering disajikan dalam bentuk yang meyakinkan untuk mengelabui pembaca di dunia nyata. Mm-mm. Sehingga, bukan sehingga sih. Tinggal Eh, nyambungin dah tuh ke yang udah ada. eh, Hmm. apa ya? Digunakan dengan menggunakan dengan menggunakan dataset berita daring dan media apa tadi ya? Namanya fact checking tuh apa tadi ya? Hah, verifikasi di fakta. Terus ini nggak apa-apa Pak? Dengan menggunakan dataset berita daring dan media verifikasi dan fakta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif gitu. Hmm. Jangan langsung Yang langsung penelitian. coba ke atas sedikit deh. Nah, kalau Mas Iwan tadi langsung ngomong BERT, Mas Iwan juga belum bilang mau pakai BERT gitu. Dan alasannya kenapa pakai BERT ini gitu. Atau gini, dengan mengkombinasikan BERT Hmm. menggunakan dataset berita daring dan media verifikasi fakta. Hmm. Mana ya? Tapi kalau mengkombinasikan, penelitian saya bukan mengkombinasikan, Pak. Iya, bukan. Penelitian saya membandingkan, Pak. Nah, mendingan diangkat-angkat dulu deh hasil-hasil dari ini kan Mas Iwan bicara di penelitian sebelumnya kan, tapi cuma satu doang kan. Iya, sebenarnya yang banyak. Nah, Pak. kalau hasil dari algoritma lainnya nggak ditampilkan. Iya, 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 ya, Pak, ya, Pak. Nah, Bentar, itu Pak. tampilkan dulu. Terus Mas Iwan mau coba di penelitian ini mau coba untuk pembuktian lagi gitu. Nah, bentar, Pak. Nah, ini nih, Pak. Ini BER, Hmm. ini Naibes dan SDM. Hmm. Kemudian logistik regression ada di mana ya, Pak? Ada kok kayak logistik regression. Itu saya sampaikan dulu gitu, Pak. Iya, Hmm. Kalau dari yang ini, studi literaturnya atau di literatur review, coba disampaikan dulu. Ini aja gampangnya ngikutin struktur masalah apa struktur latar belakangnya lagi itu pernah saya kirim tuh. oh ya Pak, Pak, baik, Pak. Itu aja biar nyambung semua. Oh ya, ya. Latar belakangnya revisi ya. Iya, ya pakai struktur yang waktu itu saya kirim aja. Biar sistematis penjelasannya biar enak. Baik, Pak. Nanti saya ubah nih, Pak. Ah, biar dibacanya itu nyambung. Terus Mas Iwan gak loncat-loncatan langsung ke hipotesis. Banyak ini awal-awal udah hipotesis semua. Iya, Pak. Itu. Tapi masalahnya nggak kelihatan jelas gitu. Kalau saya yang lagi baca ya sebagai pembaca nih, aku nih langsung hipotesis-hipotesis nih, tahu langsung Mas Iwan mau ngapain, tapi mau ngapainnya itu alasannya apa nggak kelihatan.
Iya Pak, oke. Baik Nah, Pak, baik Pak. kalau di rumusan masalah kayaknya Rumusan, tadi udah oke tuh. rumusan masalah ini Pak. Nah, ini nanti diangkat ke atas semua. Itu masuk ke dalam permasalahannya Mas Iwan tuh di latar belakang. Setelah Mas Iwan menjabarkan masalah-masalah di penelitian sebelumnya ya. Iya, baik Pak. Nah, tujuan Tujuannya, nah ini kan disesuaikan dengan jawaban dari ini Pak, rumusan ya masalah kan oke. ya Pak. Manfaat metodenya dah sekarang lihat. Oh, jangan bilang artikel penelitian ini. Bilang apa Pak? Penelitian ini aja. Mm-mm. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen yang bertujuan merupakan jenis penelitian eksperimen. Lah udah langsung kayak gitu dah. Oke, udah beres. Udah tinggal rapin aja. Baik Pak, Segini baik dulu Pak. aja, ha. Nggak usah terlalu banyak dulu. Iya Pak, baik Pak. Tapi masih ada waktu kan Pak ya? Masih, Kata Pak Syahid sih sampai Maret nggak apa-apa gitu. iya, injury time tapi Pak Syahid belum tadi bilangnya, Pak ini hati-hati tadi saya, kepotong apa? Kepotong liburan Lebaran puasa. kan tuh. Heeh. Iya. Ya, Jangan sampai terlena Maret aman tuh takutnya Maret aman tiba-tiba enggak liburan Pak. puasa. Enggak, maksud saya sih berharapnya sebelum puasa ininya aman gitu Pak. Kalau Ya, sidang kan betul. nanti-nanti nggak apa-apa Betul. gitu Pak. Terus kata Pak Syahid juga, Pak ini SPM kalah sama SPM gimana? Nggak apa-apa, nanti pas sidang saya bantu jawab bilang begitu. Ya udah aman lah. Ada Baik Pak. ada pakarnya pokoknya data mining ada bos Sahid lah aman. Makasih ya Pak ya. Ya, sip. Thank you. Baik Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Mas Anggi lah. Oke Pak, izin share screen Pak. Yuk. Maaf ini di HP saya Oh, lagi oke ada oke. kegiatan juga lagi persiapan ini. Wah, persiapan apa? Persiapan ngedate. Buat nggak buat meeting Pak Oh, nanti siang itu. kemarin Cuman apa ini tuh? tuh belum sempat bimbingan sama siapa? Pak Ihwani. Dia baru Oh, bikin jadwalnya itu hari ini juga. Tadinya mau pagi juga, hmm. cuman beliau digeser ke siang. Nah itu siang sayanya ada acara nggak tahu bisa atau enggak gitu. Oke. Kita lihat tab satunya udah rapi belum? Coba lihat. Kemarin revisi dari saya apa aja tuh? Kemarin, oh maaf ini kayaknya ke backspace ke apa? Yang metode implementasinya itu Pak, urutannya itu kemarin tuh di bab 3 itu, Bab yang satunya dari bab kemarin nggak ada masalah kan ya? Beres ya? nggak ada, nggak ada. Oke lah. Scroll lagi. Double check. iOS. Oke. Up dulu, up dulu, up dulu. Di Yuk, rumusan. Coba lihat saya lihat rumusan. rumusan. Yang awalnya kan 3 ya disatuin, kata Bapak itu juga saya konsultasi sama Pak Iwani juga nggak apa-apa katanya di dua, jadi dua juga digabungin. Hmm, hmm, hmm. Implementasi data science-nya di mananya ya Mas Anggi ya? Di satu ya harusnya ya? Eh ya Pak, untuk itunya sih apa? Informasinya pengendalian stok di nomor satu itu. Nah, itu masukin tuh algoritma K-means-nya tuh di nomor satu rumusan masalahnya. Algoritma yang digunain ya K-means-nya kan buat ini ya, pengendalian stok. informasi dan hasil penjualan ya, Ya, pengendalian stok ya. betul. Dan Iya, kita pengendalian stok itu ada di mana tuh di rumusan masalah? Di nomor satu atau nomor dua? Nomor nomor satu ya kan satu. ya? Nah, itu ntar Ya, dimasukin nomor aja. satu. Oh, algoritmanya dimasukin aja gitu. Mm-mm, mm-mm. Dengan mengimplementasikan bla 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 gitu ya. Oke, next. Satu kayaknya aman. Udah. 16-nya. Oh, ini. Oke, gimana tuh dengan algoritma Yang satu ini jalan. kayaknya belum ya, Pak. Saya lupa nih. Iya, Apa? Menggunakan model SDLC ya? Iya. Oke, oke. menggunakan SDLC dengan model agile ya. Jalan-jalan ya. Nah, merupakan salah satu metode pengembangan yang Yang dimana belum sebagai saya lupa. oke.
Model Agile pakai metodologi pengembangan perangkat lunak. Oke, landasan metodenya bab 2. Ini kan si pemrograman ekstrimnya untuk develop aplikasinya ya. Ya, betul. Nanti berarti Mas Anggi bicara ada dua nih. Yang pertama metode dalam developing aplikasi. Yang kedua metode dalam Untuk analisa penerapannya ya. datanya. Analisa datanya dengan KDD itu. Ya, ya. Nah, nanti bicara ada dua. Nah, ini udah bener ya. Tapi di atasnya tinggal dijelasin aja tuh. Apa? Yang pas di paragraf-paragraf pertamanya. Di paragraf pertama bab 2. Coba lihat tadi atasnya. Yang ini. Nah, ini kan jangan bilang jenis metode penelitian, langsung aja metode penelitian. Ya. Nah, terus ini dalam penelitian ini, dalam hal developing aplikasinya ya. Jadi Oh iya, ditekankan dalam hal tadi developing jelaskan ya. aplikasinya atau pengembangan perangkat lunaknya, Mas Anggi menggunakan metode SDLC dengan pendekatan agile-nya. Terus nanti untuk pengolahan datanya baru menggunakan si KDD-nya yang dimana algoritma Kaminsky di situ diterapkan. Nah, bicara begitu aja di bab 2 udah cukup sama Siap, siap. alurnya paling. Nah, tinggal langsung implementasi bab tiganya. Kayaknya kemarin udah ada kan. Nah, ini KDD-nya. KDD-nya udah ada. Oke, udah ada. Ini kan bab 2 pokoknya cuma landasan doang ya. Lanjut implementasinya bab 3. Tinjauan pustakanya ini banyak banget nih. Alat Oh, dan iya kemarin bahan. belum saya tanyain juga sih ke apa ke Pak Iwaninya. Jadi saya ngikutin yang dikasih sama Bapak tuh kemarin yang dua tuh Hmm, bekas yang alumni. oke. Nggak terlalu banyak kan ya. Berapa halaman sih? Kalau bab 2-nya doang berapa halaman tuh? Bab duanya sebentar. Kalau di mobile Satu, ini kan agak ini ya. dua, tiga, empat, lima doang Pak. Oke. Ini kalau alat dan bahan kayaknya masuk ke dalam tahapan persiapan di bab 3 deh. Iya Pak. Tapi kalau ini saya juga belum nanyain juga nih apa? Kalau di panduan tuh dia penulisannya itu di bab dua gitu Bab Pak. 2 alat dan bahan penelitian. Iya. Iya, betul. Oh, sementara sini dulu aja. Cuma nanti coba saya tanyakan juga ke Pak Iwani Ya. untuk ya CC-nya itu di mana gitu. Hmm. Di sementara oke bab 2 dulu aja taruh situ aja. Bab tiganya Bab tiganya ini Pak. Fishbone udah bagus. Oke. Next. Mas 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 Anggi di atas ini. Ini untuk bab 3 poin-poinnya dari SDLCC Agile-nya atau dari si KDD-nya? Dua-duanya Pak. Saya bikin yang agile yang apa? Analisisnya dulu, Hmm? kemudian yang SDLC yang itu Pak, yang agile-nya di bawahnya ada. Coba lihat yang bagian paling atas di bab 3 dulu deh. Oke. Nah, selanjutnya menggunakan ah, diagram Fishbone, framework Fishbone ya, jangan bilang diagram ya. Oh, Framework oke Pak. Fishbone. Oke, next. Terus ke bawah. Pemahaman persiapan data udah. Terus ini data preprocess. Oke, next. Transformation tuh. Next. Ya, terus. Oke, yes, guys. Ya. Mas Anggi kalau ditanya tentang use case-nya bisa jelasin ya. Bisa Pak, bisa. Kalau ada garis stereotip itu apa tuh? Extend ya, garis stereotipnya ya. Extend. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam apa?
induk utama atau header manajemennya gitu Pak. Oke. Ada fungsi-fungsi lain yang bisa dikerjakan gitu. Kalau stereotip di use case ada selain extend ada apa satu lagi? Include Pak. Nggak dipakai di Jadi sini ya? contoh kayak dia misalkan kalau harus ada autentikasi gitu, Hmm. login dulu, baru Hmm. bisa ngerjain apa si manajemen produk kayak gitu. Nah itu dia masuk Ya. ke di include-nya gitu Pak. Oke. Yang penting udah tahu teori tentang use case-nya. Next di activity-nya. Nah, kalau di activity beda sama flow chart ya. Di Ya, activity diagram itu decision itu teksnya kosong, nggak ada. oh oke oke. Hmm. Siap. Teksnya kosong. Kita mau milihnya apa itu masuk ke dalam prosesnya atau activity-nya. Ya, oke. Itu aja. Oke. Jadi biar nanti kalau misalkan dipublikasikan orang nggak ada persepsi ini orang bikin activity apa flowchart gitu. Iya, Gitu aja deh. Oke, ada penjelasan activity-nya good. Terus ada next penjelasan. kelas diagramnya. Kelas diagram bukan IRD ya. Iya Pak. Isinya Jadi saya itu juga ini ikut dari buku sih. Kalau ini saya referensinya bukunya siapa penerbitnya? apa? Rosa Ferdian sama Rosa. Sarmudin Pak. Oke. Iya, yang dari RPL itu. Sip. Yang penting nggak salah referensi aja. Banyak yang sesat soalnya. Rosanya edisi keberapa? Kalau nggak salah ini yang pembaruan yang kedua atau berapa ya? Rosa edisi sebelum Eh, edisi revisi ke-6 itu salah. Salah teori dia. Pokoknya ini 2019 kalau nggak salah apa berapa Oh, ya? kalau yang terbaru Lupa nanti. di atas 2016 tuh udah di atas 2017 16 17 tuh itu udah mulai benar tuh. Rosa yang lama-lama Iya itu Pak, dia salah dia ya ngedeklarasi masih diri dia banyak salah. revisian kan. Yang buku-buku yang warna oranye atau ungu itu ya, saya lupa Nah, tuh. Nah nah, juga saya lihat kan. nah, kelas diagram itu kan ada 3 kolom ya, ada 3 row ya di dalam satu bagannya itu kan ada nama kelas, ada atribut sama satu lagi metodenya ya yang paling bawah. Takutnya ada yang ngerti, ada yang nanya, Mas Anggi harus bisa ngejelasin tuh. Oke oke Pak. Takutnya ada yang ngetes teorinya kan, ya skripsi itu yang dites itu dari mulai semester 1 sampai semester akhir, termasuk teoritisnya atau konsepnya juga pasti akan ditanyain. Oke Kayak Pak. misalkan simbol-simbol di kelas diagram aja tuh di antara di atribut atau di metodenya itu akan ditanya itu Mas Anggi semuanya simbolnya plus semua kan? Oh iya, plus Plus itu menyatakan apa? buat penambahannya proses sih, kegiatan proses gitu Pak. Plus itu menyatakan dia jenisnya global. Kalau yang minus itu protect atau private. Oh Kan, iya. kan metode ada yang jenisnya global, ada yang private, ada yang protect ya kan? Sama atribut juga Iya. kan ada yang gitu, ada global, ada yang private gitu. Jadi plus itu bukan penambahan atau apa yang bisa dilakukan, tapi sifat dari si atribut plus metodenya. Oh Itu. iya. Jadi kalau dia yang jenisnya atau sifatnya global ya kita buat plusnya. Nah, di metode juga sama ya. Metode-metode atas kelas tersebut sifatnya lokal atau global atau apa. Nah, itu disimboliskannya dengan simbol plus atau minus gitu. Jangan sampai salah ngejelasin nanti. Next, ini udah masuk ke UI. Pengkodean dan penerapan analisis data ini berarti sudah mulai masuk ke SDLC-nya ya. Iya, betul Pak. Oh, SDLC-nya Cuman nggak saya kelihatan. ada di lampiran gitu untuk kode. Tapi saya masukinnya buat penerapannya aja sih Pak. Yang Nah, di lampiran itu penerapan kimisnya gitu kodenya. oke, apa-apa. Oke, Semuanya. hasil analisanya, ini kan hasil analisanya udah, terus next. Kalau ini yang di Google Colab-nya dulu, Hmm. Nah, ini baru kemudian di untuk yang ini aplikasinya ya. penerapan di aplikasinya. Iya. Oke, good. Next, terus, Kalau yang pengujian juga saya ini masukinnya eh, apa? Cuma proses transaksi yang sesuai permasalahannya aja sih Pak.
Jadi nggak keseluruhan apa pengujian misalkan menu apa atau tombolnya apa. Jadi Iya, proses transaksinya aja gitu yang kayak permasalahan buat report atau penerapan apa iya, iya. analisisnya gitu. Nggak usah terlalu banyak betul. Nanti Saya dikasih juga caption table apa ya. ya masukin apa di batasannya juga gitu. Nggak apa-apa itu Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kebanyakan banget kalau pengujian black box ke seluruh fitur aplikasinya. Fokus ke masalah di penelitiannya aja. Nanti itu table pengujian kasih caption ya. Oh, oke oke Pak. Judul table lah. Next. Saya lupa ini belum Ya, kayaknya. kendala-kendala. Nah, ini maksudnya bukan kendala-kendala, tapi diskusi hasil penelitian ya. Oh, Gitu diskusi hasil ya. penelitian. Ah, dalam penelitian yang dijalankan gitu, Mas Anggi mengalami kendala-kendala seperti berikut gini. Dan kalau misalkan ada kendala seperti itu, kira-kira gimana nih menurut Mas Anggi sebagai peneliti untuk mengatasi kendala-kendala tersebut gitu? Atau dengan adanya ini, kendala ini yang dihadapi sama Mas Anggi harusnya nggak ada gitu. Kalau itu nanti bisa dimasukin di saran atau langsung di sini, Pak? Di situ aja. Di saran tuh Di sini jangan ya. terlalu banyak. Heeh. Oke. Nah, penelitian itu sebenarnya kalau saran itu bukan bukan ini ya. Saran itu bukan kayak misalkan eh perbaikan penelitian kita itu harusnya seperti apa gitu. Kalau misalkan orang kan sering ngebacanya bagian paling terakhir itu adalah hasil penelitian itu. Hasil penelitian Iya. plus saran tapi banyak yang mengapa ya? Banyak yang menganggap saran itu kelemahan penelitian yang dilakukan itu apa? Enggak, sebenarnya saran itu adalah nanti ngasih masukan di penelitian selanjutnya atau next pengembangan apa yang bisa dilakukan terhadap penelitian saat ini. Itu ya. Bukan saran-saran perbaikan penelitian yang sebelumnya gitu, tapi next time pengembangan penelitian ini akan jadi seperti apa. Jangan di saran tuh jangan bilang penelitian ini lemah harusnya gini atau penelitian ini mengalami kendala ini harusnya gini. Jangan seperti itu. Nanti orang ngelihatnya di terakhir, oh berarti penelitiannya sebenarnya masih ada yang miss atau salah dan harusnya nih penelitiannya malah belum selesai nih, harus selesaiin dulu gitu. Nah, jangan sampai ada statement seperti itu di saran. Tapi kita membuat apa yang akan dilakukan untuk nextnya dari penelitian yang sudah dilakukan. Itu aja saran mah. Ya, Oke, Pak. oke, next bab terakhirnya. Pencarian, gimana? Nah, dari hasilnya ini kayaknya belum ngejawab permasalahan yang di bab satu. Tapi Mas Anggi di sini lebih fokus ke hasil analisa datanya. Sedangkan tadi di bab satu tadi kan buat prediksi stok atau apa gitu ya. Dibahas Buat juga. informasi aja sih. Informasi pengendalian stoknya itu, Pak. Nah, iya di sini di mana tuh? Yang nomor 2. Nomor dua, saya menjadi pesan dan bosan sebagai menjadi pesan memperhatikan stok bahan baku. Oke, di nomor duanya udah ada ya. Oke. Cuma yang report saya belum masukin kayaknya ini dimasukin juga ya, Pak. Di bagian reportnya, ya, karena tadi di Di masalah juga kesimpulan. diangkat kan. Ya, betul. Oke, nanti tinggal masukin. Terakhir di Oke. sarannya, oke. Hmm. Oke, udah sarannya. Beres, itu aja tadi revisinya. Oke, Pak. Siap. Makasih. Tinggal dirapihin dikit lagi lah ini udah tinggal Kalau untuk selesai lah. lampiran judul-judulnya seperti ini aja cukup, Pak, atau gimana, Pak? Tinggal gitu aja.
Oke Pak, di note nanti segera diperbaiki. Udah mau selesai kok itu, dikit lagi ya. Oke, next siapa nih antara Mas Robi atau Mas Gusti? Pak, saya. Oke, Oh iya Pak, saya izin ya ini lip silakan duluan Pak. silakan Mas Anggi. Mau persiapan kegiatan juga ya. Makasih Oke, Pak. thank you. Yuk, lagi. Silakan Mas Robi. Betul, Pak. Dah muncul. Oke. Untuk kemarin itu revisi di ini Pak, tujuan 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 penelitiannya. Ya, jangan di sini Pak. Tujuannya saya kuman kurangin. Hmm, hmm. Di rumusan masalah malah terbelakang nggak ada ini ya, nggak ada masukan atau nggak ada revisi. Nggak ada Pak, cuman Minggu lalu kemarin kurang citasi aja. citasinya udah ditambahin ya. Udah Pak. Udah saya tambahin. Nah, sip. Biar banyaklah daftar pustakanya dan menunjukkan kalau kita ini sebelum melakukan penelitian melakukan review, literatur review dulu gitu ya. Iya Pak. Oke. Terus Tujuannya kemarin udah itu sip. Metode metode penelitiannya metode pakai juga udah Kris saya DM. tambahin. Nah, ini masukin citasi juga nih metode nih. Kayak misalkan mana tuh ya? Oh, udah ada di situ ya, di bawah ya. Nomor 8 Ya. citasinya. Oke. Oke, metodenya nyaman. Tinggal ininya, Ini landasannya. kemarin kan gambar dari Google Pak. Ini saya Ah, bikin Pak pakai nah, flowchart. di metode di atasnya tuh kayaknya ada citasi yang ketinggalan dah. Nah, itu kan ada di bab 2. Oh, dua. Kan Mas Robi nih bilang adalah kerangka gini 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 gini. Oh, itu ada nomor 9 ya. Mm. Oke dah, aman. Terus gambarnya, alurnya, flow-nya seperti itu. Oke, tahapannya. Oke, Jeru dibahas. Ini Sip. perlu nggak Pak yang bro ini gambar gini? Struktur. Perlu. Oke, bab 2 udah segitu aja cukup. Nah, nggak usah terlalu banyak. Implementasi, Saya pakai fish Pak. bisnis. Nah, nggak masalah Pak ya? Nggak Kalau apa-apa. pakai fish. Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. Jadi di business understanding-nya pakai framework bisnis buat menganalisis permasalahan agar dapat hasil yang tepat, udah bener. Itu parameter-parameter bisnisnya. Oke, next. Betul. Dari ekonominya oke, kontrolnya sip, betul. Efisiensi next. Service layanan. Nah, masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Nah, ini jangan teori lagi nih, Mas Robi. Kalau bab 3 pokoknya semua sudah real apa yang Mas Robi lakukan di penelitiannya. oke. Jadi ini tuh masih penjelasan Pak. Nanti ada di bab 4 ini baru ini ya Pak. Ada di sini. Hasilnya kan, kalau bab 4 hasil. Nah, persiapan dari hasil Ya, itu di bab 3. persiapan dari hasil. Kayak lagi ngolah datanya, lagi analisa datanya. Misalkan data, data understanding ini. Mm-mm. Ya kan, Mas Anggi kan ini lagi explore data sama data cleaning kan, sama plus di data, Pas. nah data cleaning kayak misalkan data understanding ini lagi coba untuk explore data nih. Nah, mana nih bukti explore datanya? Itu Oke. dimasukkan semua di bab Berarti di 3. implementasi ini ya. Mm. Terus kayak data preparation dari tahapan pembersihan data, transformasi data, sampai pemilihan fitur, mana itunya prosesnya. Oke. Kayak gitu. Kayak tadi punya siapa tuh? Mas Anggi tuh. Mas Iwan sama tadi. Jadi di bab 3 itu sudah real implementasi atau
penelitian apa yang dilakukan Mas Robi di dalam penelitian itu sudah ditunjukkan tuh di bab 3 sehingga nanti hasilnya di bab 4. Buat bisnis analis sendiri udah sesuai Pak, tinggal tinggal data aja Bang. Data doang apa ya? Data Iya, understanding tinggal sama. tinggal eh, betul data progression udah, terus di modelingnya juga sama nih. Jadi bab 3 itu udah nggak ngebahas teori lagi, Oke. tapi sudah langsung diproses apa yang dilakukan Mas Robi untuk mendapatkan hasil yang nanti akan dicantumkan di bab 4 Baik Pak. ya. Berarti ini data understanding, preparation sama modeling nih yang lagi saya lakuin gitu ya. Betul. Terus di evaluation pokoknya ini udah poin-poinnya udah bener. Tinggal Ah, isi dari poin-poinnya itu apa tuh? Pembuktiannya belum ada semua di situ ya. oh. Nah, terus bab 4 baru Jadi di sini hasilnya. penjelasan kayak penjelasan metode dulu di sini. Implementasi yang saya sampai apa yang saya usulin gitu. Oh, berarti langsung ini ya. Coba. Eh, boleh ada penjelasan seperti ini, tapi ditunjukkan juga dari penjelasan itu apa yang sudah dilakukan sama Mas Robi. Nah, dimasukkan ke situ. Oh, Gitu ya. kayak screenshot kah atau apa gitu Pak? Ya Proyeknya. screenshotnya aja, screenshotnya aja. Oh, oke oke oke. Dari hasil kayak dari data explore, terus data cleaning, mana hasil-hasilnya. Nah, itu ditunjukkan semua di bab 3 ya. Sampai dengan tahap Oke. modeling dan evaluation itu tunjukkan semua di situ. Terus baru hasilnya di bab 4. Coba kita lihat bab 4-nya. Nah, hasil penelitiannya. Ini dataset yang sudah ada data understanding-nya. Oke. Ya, weh. Oh, oke, next. Terus, nah ini kan hasil visualisasinya ya. Ya. Oke. Nah, untuk dapetin hasil visualisasi itu kayak itu tahapannya di bab. Nah, untuk dapetin hasil yang Mas Hmm? Robi cantumkan di bab 4 itu gimana caranya Yuk. ada di bab 3 ya. Oh, Nah, oke. gitu Siap. doang. Nah, terus next bab 4-nya lanjut. Ini juga udah oke progresnya nih. Terus nah evaluation ini. Nah, kayak rumus-rumus begini tuh kayaknya adanya di bab 3 dulu. Top 3 ya. Berarti di sini hasilnya ya. Bab 4 Oke tuh oke langsung oke. hasil-hasilnya semua. Oke Pak. Kita tinggal di move aja baru. Next. Oke, terus terus oke, deploymentnya. Ini ngedeployment di mana? Streamlit Pak. Oke, Streamlit. sip. Kita pakai Streamlit. Next. Oke, terus terus. Nah, setelah hasil ini ya, di bab 4 tambahin diskusi hasil penelitian, Mas Ruby. Diskusi Iya hasil kemarin saya penelitian lupa itu. ya. Oh, udah pernah Hmm? kemarin udah disampaikan kan ya? Iya Pak udah Pak. Nah, tinggal Kendala tambahin yang aja. dihadapin pas Kendala buat ini yang apa ya? dihadapin. Yang pertama sih hasilnya dulu tuh seluruh hasil dirangkum dulu biar nanti bikin kesimpulannya gampang. Terus kalau misalkan kayak ada kendala atau mengatasi kendala seperti apa, persiapan yang lebih baik apa, itu masukkan ke dalam diskusi hasil penelitian ya. Oke Pak. Tinggal kesimpulan. Nah, ini kalau mau dibikin poin, poin sekalian aja nih. Karena ini sebenarnya Oh, poin ini, ya. iya sih. Karena Pertama, kedua, tiga apa? begitu. Kalau mau bikin poin, poin aja sekalian. Terus di Itu bawahnya nggak kalau kemajangan Pak? nggak apa-apa, Kemajangan ya? nggak apa-apa. Oh, Kalau Pak, emang, apa? Oke. emang hasil jawabannya seperti itu mau gimana? Kalau kita singkat nanti ada informasi yang nggak nyampe. Iya benar. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bikin Oke, poin. terus, nah ini baru boleh bawahnya nih kayak misalkan kesimpulan ini menunjukkan bahwa sistem yang ini bla bla boleh kayak gitu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gini ya, jangan bilang kesimpulan ini, tapi hasil dari Oke. penelitian ini gitu. Asik. Sarannya juga udah good. Sip, tinggal dikit lagi. Oke Pak. Berarti Tinggal ya aja tinggal ini. apa screenshot lah ya hasil progress di Ya, bab 3 Pak ya. bab 3 tuh terutama yang harus dirapihin.
Oke, siap, siap. sama kurang bab 4 hasil diskusi penelitian ya. Udah beres. Baik, baik. Bab 5-nya kalau mau dibikin poin per poin aja. Yang terakhir tinggal dibuat wae lo. Project manager nelpon. Oh. Udah aman. Gak ada tim Beres. PM ya. Beres sudah. Oke, Pak. Ya, tinggal dikit lagi lah ini. Ada yang mau tanyain? Cukup. Oke, sip. Kita lanjut lagi Tinggal di dikit meeting lagi deh. berikutnya ya. Ya, Oke, kalau udah 90% lah. Pak. Semoga sesuai dengan target. Sip betul. Nah, ayo lo, PM-nya dan telepon terus loh. Ini PM siapa sih? Tolak aja lah. Waduh, berani-beraninya dia menolak PM. Luar biasa. Eh, Sip, beres nanti kalau udah selesai semua baru kita simulasi sidang lah bareng teman-teman yang lain. Baik, Pak. Itu ini kita kalau sesuai dengan tanggal sidang, ini kapan ya, Pak? Di bulan depan tuh udah dibuka pendaftaran. Bulan Oh, Februari. pendaftaran bulan depan. Pendaftar pertama Februari awal tuh. Biasanya sih sampai dengan kalau di semester-semester sebelumnya ya sampai dengan 5 periode lah. Tiap minggu tuh akan ada pembukaan pendaftaran tuh. Oh, gitu. Tapi nanti kalau misalkan daftar, misalkan Pak, ya, daftar di awal gitu. Nah, Hmm. itu sidangnya di bulan Sidang itu biasanya paling cepat 1 minggu setelah pendaftaran. satu minggu. Mau Berarti kalau berapapun daftar di pesertanya awal, itu tetap akan diadakan tuh. Misalkan cuma ada satu doang yang daftar, tetap akan diadakan sidangnya. oh, Jadi ya oke, oke, cepet-cepetan aja. oke. Kalau mau yang lebih cepat selesai ya daftar duluan aja gitu. Iya, Enaknya Pak. kalau sidang ini bukannya nakut-nakutin ya, tapi kalau worst case ya, Ya. yang namanya nggak Hmm. lulus itu nggak ada kalau untuk TA. Paling suruh seminar ulang. Itu doang. Oh, Jadi kalau ya. lebih cepat itu lebih enak kalau misalkan revisinya banyak kayak worst case seperti itu revisinya banyak belum bisa diumumkan hasilnya saat itu tapi nanti jeda misalkan 2 minggu lagi disuruh untuk revisinya dipresentasikan lagi nanti baru keluar hasilnya. Nah ini sebenarnya nggak boleh dibocorin ya nggak apa-apa lah. Saya lupa tadi mau bilang itu juga pertama harusnya bilangnya kayak gitu biar yang udah selesai-selesai kalau mau daftar sidang daftar aja duluan nggak apa-apa salah benernya ya pasti semua juga disalah-salahin mau bener juga itu aja Oke. ya. Berarti ya lebih baik daftar duluan Pak ya gitu ya. Iya enakan daftar duluan. Kalaupun Oke, kita dah. masih banyak kekurangan, ya biarin aja. Nanti kan kekurangannya ditambal sama penguji malah lebih enak. Kita tahu kurangnya apa, kita revisi, Ah, tinggal seminarin ulang doang, udah. ah. Oke, Tuh. oke, Pak. Siap. Ya, sip, thank you, Mas Hmm. Robi. Lanjut. Siap, makasih banyak juga Ya, Pak Rian. siapa tadi? Mas Sigit apa Mas Gusti dulu lah? Saya Pak, Oh, ya. izin saya screen Pak. Oke, jadi kemarin perbaikannya ada Apa aja nih? di detail Ya, persentasenya bentar-bentar Mas Robi. Mas Robi, Mas Gusti, bentar dulu. supaya lebih tajam analisisnya. Ben- sebentar, Mas Gusti, bentar dulu ya. Cek sound, cek sound. Yuk, lanjut. Halo, kedengeran? Oke, ya di bagian dampak data fundamental ini, halo, ya kedengaran, Iya, kedengaran iya. Mas, kedengaran Pak. Halo, Delay banget kayaknya di internetnya nih. cek sound, cek sound. Ya, jadi di sini udah Delay. ditambahin detailnya. Hmm. Terus, Sama di bagian ini juga dampak prediksi random forestnya.
detail peningkatan berupa persentase relatifnya dan poinnya. Lalu untuk kesimpulannya dibikin per poin, Pak. Mm. Seperti ini. Oh, poinnya nomor aja nggak usah 511, 512 gitu. Oke. Langsung poin 1, 2, 3 kayak gitu aja. Dibikin kayak numbering biasa gitu. Ini kesimpulan dan sarannya banyak banget ya. Oke. Ya, nanti saya beresin. Eh, aman. Jadi, Ah, eh, gampang lah nanti terapiin. ya, Oke. Terus apa lagi oke. nih? Ini kan Mas Gusti juga udah tinggal dikit kan minggu lalu juga. Nah, iya nih sarannya juga sama dibikin per poin aja langsung. Nanti dibikin numbering biasanya tuh eh, kayak gini, judul gitu, atau yang ininya, Pak? Boleh misalkan pengoptimalan hyperparameter SPM baru penjelasannya di belakangnya kayak gitu. Terus misalkan Oke, eksplorasi algoritma lain, terus di belakangnya penjelasannya misalkan eksplorasi algoritma lain dengan menjelajahi metode alternatif lainnya gini gini gini. Nah, seperti itu nggak apa-apa. oke, Tapi berarti jangan pakai dibuat per judul gitu ya. paragraf gitu ya. Oh, berarti kayak gini ya, Pak ya? Ah, betul. Oke, Eh, Kenapa sayang? Nggak ada nih suaranya. kita lihat Coba. bab satu lagi lah. Saya mau coba cek bab satunya Mas Gusti oke, takut kelewat lah di siap. latar belakangnya. Oke, lebih dari 1.600% ya. Ya, Oke, next terus terus oke, terus terus oke. Ini urgensinya masuk ke paragraf terakhir ya, Mas Gusti ya? ya Pak. Urgensi penelitian. Perhatikan, terus pendekatan yang belum kalau dari struktur latar belakang yang pernah saya kasih itu yang ada 6 sampai 7 poin udah mencakup semua belum? Sudah Pak. Udah oke ya. Oke, next rumusan masalah. Oke, benar. Batasan. Oke. Tujuannya. Next poin selanjutnya. Tujuan. Oke, manfaatnya udah. Metode SMA. Oke, sip. Udah, kelar ini kayaknya. Tinggal dikit lagi poin-poin minor Siap, lah. Udah di atas 90% ini. siap. Terus tadi bab 4 juga Saya mau penjelasannya lebih lanjut. Udah oke ya. oke. Mau konfirmasi untuk ini Pak. Jadi Mana? dosen pembimbing satu minta untuk bikin draft jurnal. Mungkin boleh ini juga Pak, Oh, boleh di silakan. review Pak. Ya, Draft jurnalnya Pak. draft jurnal ini sebenarnya nanti kalau udah selesai sidang ya. Ya, Pak. Ini buat draft doang sih Pak. Nggak apa-apa lah. Yang penting udah Siapa tahu bikin ada duluan lebih bagus. enak. Ah. Iya, Ini betul. udah abstrak. Biasanya kalau jurnal abstraknya ada dua ya. Sama sih kayak skripsi kan. Indonesia, Inggris gitu.
Tinggal dibuat Oke, itu aja. tambah dua. Mm. Abstrak versi Inggris. Kalau di abstrak versi Inggris ini bakal garis miring semua nggak, Pak? Enggak. Kayak Tergantung ininya, di tergantung apa format atau template jurnal di publishnya itu ya publishernya kan masing-masing Oke, jurnal punya template sendiri tuh. Nah, itu hmm, tergantung di sana, tergantung di template-nya ya. siap. Dibuat Soalnya aja dulu biasa. Hmm? deskripsi yang saya punya itu garis miring semua, Pak. Untuk Hmm. yang versi Inggrisnya, Pak. Ya, ini di format kita nih. Tapi nanti kalau di format jurnalnya ya tergantung dari template atau Tergantung. format dari publishernya lah. Yang Siap. penting ada dulu aja. Oke. Next tadi di draftnya. Oke. Ya. Ini Mas Gusti, draftnya draft jurnal dari mana? Draftnya dari Template-nya. nyontek dari referensi sebelumnya sih, Pak. Oh, Referensi ya udah. yang pernah saya baca-baca dulu. Kalau jurnal nih ya, poin utamanya tuh cuma kurang lebih biasanya cuma 4 poin aja. Yang pertama adalah pendahuluan, ya. Terus yang kedua itu Siap. bicara tentang apa literaturnya. Terus yang bab tiganya itu adalah hasil dan pembahasan, ya. Terus yang keempatnya penutup, cuma 4 poin aja biasanya. Oke. Ada 4 poin Ada semua ya. ya. Nah kan sama tuh bab tiga hasil pembahasan. Pendahuluan, Pendahuluan, metodologi, hasil dan metodologi, bahasan, betul. kesimpulan. Kesimpulan ya cuma segitu doang kalau jurnal. Daftar pustaka dimasukin. Siap. Beres lah. Nah, Nah untuk daftar kalau pustaka sendiri, hmm, di sini kan ada 18 referensi, hmm, Pak. hmm, Sama seperti deskripsi, Pak. hmm, Nah, apakah harus sama persis? Maksud saya kan ini disingkat-singkat tuh ya, kalau yang di draft paper ini, Pak. hmm, Apakah ntar dibikin sama dengan skripsi daftar pustakanya atau dibikin lebih sedikit, Pak? Sesuai dengan di ringkasannya gitu. sama harus sama dengan sumber aslinya. Harus sama ya, Pak, ya? Mm-mm. Siap, Pak. Harus sama, nggak boleh beda antara laporan penelitian sama publikasinya, nggak boleh beda. Siap, siap, siap. Tapi kalau misalkan kayak misalkan yang kan tadi dibilang disingkat-singkat nih, mungkin ada beberapa teori yang kita ngambil dari referensi yang berbeda, kita jadikan Ya, satu gitu. Nah, kayak misalkan yang nomor 5 ini kan, nah itu nggak ya, apa-apa. betul. Gitu. Oke, Nah, siap, siap. kalau untuk sitasi begini ada yang ada beberapa model ya. Ada yang nyebutin 15, 16, 17, 18 kayak gini, terus ada lagi yang 15-18 kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke, Itu lupa bisa kita desnya. edit Oh, des. 15 tetap 18 gitu dalam dalam kurung siku itu kan. Jadi Mm-mm. kurung sikunya nggak ada. Ada beberapa format yang seperti itu nanti itu tergantung balik lagi templatingnya dia ya. Ada Oke, yang seperti siap, ini, siap. ada yang seperti itu. Ini udah semua metodologi kan cuma ini aja. Nah, ini kayak gambar. Oh, sorry. Biasanya ya nggak ada break kayak gini nih, garis-garis kayak gini. Jadi nyambungnya itu kalau kita bagi dua kolom ya dua kolomnya urut gitu loh. Kalau Urut. ini kan kayak kebagi per section kan ya. Ya, betul. Ya, apa itu dari templating jurnal aja yang penting ada isinya di situ. Terus kayak tadi Oke, gambar juga tuh dimasukkan juga. Kayak oke. gambar Gambar tadi alur dimasukkan. penelitiannya, nah itu dimasukkan juga. Siap. Oke, analisis hasil, hasil penelitian evaluasi model. Ya. Oke, evaluasi modelnya udah. Terus ke bawah lagi hasilnya potensi perbaikan. Proses hasilnya. Udah oke sih nih jurnalnya, udah ada mencakup Oke. semuanya. Tapi kan kalau ini versi singkat banget kan ya. Iya, betul. Kalau jurnal-jurnal internasional biasanya mintanya halamannya banyak tuh di atas 12 halaman. Oke, Pak. Iya, itu nanti tergantung sekali lagi mau publikasinya atau mau dipublish kemana. Itu nanti setelah sidang sih. Siap. Ya, biar Oke, Pak. udah belajar bikin draft paper jurnal udah oke lah itu. Siap, siap, siap. Makasih, Oke, Pak. ya. Thank you, Mas Gusti udah bagus projectnya. Next, terakhir, Mas Sigit. Saya terakhir Pak ya. Ya, nggak ada lagi nih. Aduh, siapa?
Jadi eh, kemarin sempat bimbingan lagi sama Pak Said, Pak. Nah, Terus apa ini? Ada revisinya di pengurangan halaman, Pak. Ternyata maksimal 30 halaman, Pak ya. sebenarnya mah kan ditulisnya 40 halaman ya, 20 lembar atau 40 halaman ya. Kemarin disampaikannya seperti itu. Jadi Hmm. eh, sekarang saya kurangi hasil akhirnya itu untuk bab 1 sampai bab 5 itu 29 halaman, Pak. Terus yang dikuranginnya ditaruh di lampiran nggak? Iya, Oh, eh, baik. kode-kode itunya saya jadi rujukannya langsung ke lampiran gitu, Pak. Ya, itu lebih aman lah. Takutnya dihilangin di lampiran nggak ada, nanti orang ngelihat ini mana gitu kan, nggak ada Ya, di laporannya kan bingung juga. Ya udah tunjukkan aja. mungkin izin chat dulu, Pak ya. Hmm. Nah, udah kelihatan, Pak ya. Oke, udah. Nah, yang pertama tuh sebenarnya ini Pak, revisi judul kemarin. Jadinya pakai yang ini Pak, analisis sentimen kesehatan mental. Jadi optimasinya dihilangkan. Nggak kelihatan optimasinya. Ya. Ya udah yang lebih aman lah. Terus kemarin kan yang ditonjolkan kan Adam sama Bayesian. Hmm. Nah, terus setelah diskusi lagi yang dimunculkan itu Fastek sama Bayesiannya Pak. Karena Adam itu kebanyakan LSTM optimasi standarnya tuh Adam gitu Pak ya. Hmm. Jadi itu nggak dimunculkan, Pak. Yang di apa? Di highlightnya Fastek sama Bayesianya itu, Pak. Nah, oke, ini lebih aman lah. Siap. Ngeri Jadi kalau untuk kemarin tuh judulnya. makanya Pak berat juga. Ih, ya ada ntar kalau loh, kok ini isinya sama judul nggak sesuai, habis lah. Nah itu Ya, betul, Pak. ini Ya abstrak. kemarin karena itu ya untuk abstraknya juga udah saya sesuaikan, Pak. Terus untuk isi yang masih mention ke Adamnya juga Udah nggak ada ya? saya kurangi. Gantinya ke apa itu Fastek sama Bayesian gitu, Pak. Oke, udah. Ini tuh Basis fakta terus penelitian. eh Ini kemarin rumusan masalah juga udah kita ini kan ya, betulin ya. Udah rapihin ya. kemarin sudah, tapi tadi dari Pak Said udah oke, cuma kalau mungkin dari Bapak, Pak, ada Udah, tambahan gitu tadi disampaikan ke Pak Said. udah ini Em, tuh. Mana? ya, di- Oh, nanti kalau mau. ada tambahan dari Pak Riyad, intinya kayak gitu, Pak. Udah good kayak gini dah lebih aman dah. Nggak ngeri kalau kemarin ngeri. Siap. Oke. Ketir-ketir juga saya, Pak. Ketir-ketir Ih, maksudnya. kita Nanti, juga pembimbingnya ntar pas di sidang bingung juga ngejelasin ya. ya, itu, Pak. Lanjut alur. Alurnya, ya, Nah, kayak rubah ini ya sebenarnya, Pak. Untuk apa ya namanya? Diagramnya aja sih. Alurnya aja sedikit. Karena kalau nah, kemarin kan nggak terlalu kelihatan mana yang model tanpa Bayesian dengan model Bayesian gitu Pak di iya. alurnya. Ini Jadi loh. kalau ini udah aman Pak ya kira-kira ini Pak. Udah jelas lah kalau sekarang beda jauh lah sama kemarin lah. Siap. Oke, terus apa lagi kemarin tuh revisinya? Itu terus yang di yang di kesimpulan Pak di penutup itu kemarin eh, apa ya namanya yang dari Pak saya juga kalau bisa dibuat poin karena yang saya punya kemarin kan masih di Paragraf paragraf. ya. Ya Mm. betul. Jadi biar biar lebih kelihatan mana yang udah menjawab di tujuan sama ininya Pak apa Oke. itu batasannya rumusan masalahnya Pak. Hmm, Itu ntar dulu nomor 3 ini. Oh, bisa bisa ah, diimplementasikan kan. Tapi kita belum belum ada ya. ya Pak. Tapi Oke. ini udah ada prototipenya Pak di Oh, udah Streamlit. ada. Hmm, Ya. udah mah. Jadi nanti untuk membuktikan kalau ini udah bisa dipakai itu rencananya pakai prototipenya itu Pak. Nggak apa-apa Pak, gitu ya. Oke, aman kayak gitu lah. Takutnya belum ada. Ini soalnya udah bilang ada di sini. Kalau nggak ada prototipe atau pembuktian atau contohnya, gawat lagi. Udah sip. Kalau udah ada mah beres. Itu saya mention juga ini Pak di laporan. Nah, kemarin kalau yang dari Pak Said ini minta apa namanya?
sub apa ya Pak? Sub ya Pak yang namanya Pak yang 4.142 itu. Iya, udah Itu itu ada. disesuaikan sama yang di bab 3 gitu Pak kemarin kan ada beberapa yang enggak saya ini atau apa? Beda gitu loh maksudnya Pak. Hmm, Yang di bab 3 susunan enggak susunan juga sih Pak, cuma apa ya? Kayak evaluasi kemarin kan yang di bab 4-nya saya masukkan gitu Pak. Jadi dari Pak Said kemarin mintanya dikeluarkan jadi kalau bisa ya minimal mendekati yang di bab 3 lah kecuali iya. kayak alat dan bahan ya gitu Pak. Iya, ya. Pokoknya kalau yang udah kita sebutkan di situ harus ada semua. Kayak misalkan bab satu udah bilang ada, di bab 2-nya teorinya ada, tapi kalau bab 3 4 yang nggak ada itu kan jadi pertanyaan dari temuan. Nah, kalau udah ada kayak Siap. gitu ya udah aman lah. Ya, Udah, betul. kalau udah kayak gini udah beres semua berarti. Saya jelaskan sedikit di sini. Saya nggak jelaskan sih Pak kayak cuma hasilnya kayak gini Oh, gitu saya Pak. lihat pada gambar. Jelasin dong. Ini cuma Oh, itu ada nih. Udah ya gini aja. namanya di Penjelasannya udah ada. itu kan. Kirain Ya, nggak ada di bawahnya. Udah kayak gitu. itu sih Pak. Diskusinya, Ini oke. karena Oke ya. kendalanya sih Hmm. sebenarnya Pak, ya. Nah, ini benar baru dibilang kendalanya. Mungkin Waktu bukan itu. diberikan. Udah, aman. Sidang lah. Nah, sama satu Pak, yang Apaan saya nih? itu masih bingung sebenarnya itu di penomoran, penomoran gambar, tabel itu Pak. Ya, itu panduannya ambigu Ya juga sih juga itu, jadi bingung. itu Pak di panduannya itu Ah, kalau yang di apa di keterangan yang yang di paragrafnya itu contohnya gambar satu apa gitu kan Pak. heeh. Nah, tapi di lampirannya, yang di lampiran contohnya itu gambar ikut intinya ikut Bab ya anu Pak, nama bab. bab ya. Iya. Cuma tadi saya diskusi lagi sama Pak Said katanya dirubah saja sesuai yang di atas nanti apa kalau ada pertanyaan mau di backup itu. Iya, gampang udah kayak gitu mah. Jadi ikutin yang apa nggak bawa nomor bab ya? Bawa nomor Iya bab nggak? Pak, Nggak bawa nomor bab ya? nggak bawa nomor bab jadi langsung gambar satu sampai selesai gitu Pak. Ya udah gitu aja. Iya. Mungkin Panduannya ada sebentar dulu nggak lagi. jelas. Ya. Udah tinggal rapiin gambar doang. Ya Pak. Nanti Selesai. nanti update-nya saya sampaikan di grup ya Pak ya. Boleh kalau udah selesai atau tinggal ya kan Tinggal di update lagi yang di drive kan nanti tinggal saya lihat ya, lagi. tinggal minta ACC ya Pak ya. Ya udah. Nah, ini udah beres ini mah udah selesai. Ya, tinggal nunggu ini sih Pak, daftarnya. Ah, Nunggu kalau nunggu uangnya maksudnya Pak. emang daftar sidang bayar sekarang ya? Oh iya ya. Iya Pak, Oh iya lupa. Semester bayar ini udah mulai berlaku. Juta kan? juta, iya. Sudahlah. Masalahnya kan saya dari UKT 2 belum bayar Pak, jadi 3 juta. Udah terakhir udah beresin administrasinya dulu lah. Tanggal 42 Desember Pak, soalnya di sini Pak. Sip tuh, udah beres, tinggal nunggu pembukaan sidang. Dari Pak Said belum ada info ini. Kemarin ngomong cuma Februari doang. Apa Januari itu ini Pak? kayaknya belum ada ya. Kemungkinan akhir bulan ini Pak untuk pendaftaran, pembukaan pendaftarannya Pak ada. Oh, Pak Said tuh bilang kayak gitu ada. Ya, tadi. Oh ya udah kalau ada mah. Masih kemungkinan juga kalau. Iya itu dia mah kan ya. Yang bimbingan lain soalnya masih banyak yang progresnya minim lah. Ya, Ya wis mungkin lah. itu sih Pak yang bisa Oke. saya sampaikan nanti kalau sudah saya apa namanya saya update nanti saya sampaikan Pak. Nanti Ya. minta tolong kalau misalnya masih ada yang perlu diimprove lagi Pak Mhm. untuk Ya, Bang. mengurangi pertanyaan. Ya, tertinggal info aja di grup ya. Di update aja di drive ya. Ntar saya lihat lagi. Siap siap. Makasih banyak Oke, Pak. sip. Thank you, Mas Sigit. Udah kelar nih lah. Udah habis semuanya berarti udah kita tinggal tutup aja lah.